Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran diniyah, yaitu tentang pembelajaran fikih ibadah, yang insyaallah kita akan belajar tentang wudu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, yang mudah-mudahan semoga dengan doa ini bisa memperlancar kalian dalam proses pembelajaran. Semoga kalian di rumah selalu Allah dalam melindungi ya, lindungan Allah Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkahan ilmu dari manapun ketika kalian belajar, mendapatkan manfaat. Oke, dilanjut ya. Silakan kalian lihat pembelajaran, media pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu, pekan lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun wudu dan syarat wudu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media atau pembelajaran fikih online, dengan yaitu tentang tata cara berwudu ataupun pengertian wudu. Nah, pengertian wudu artinya bersuci dengan menggunakan air mengenai muka, kedua telapak tangan ya, kedua telapak tangan sampai siku, mengusap kepala dan kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dasar hukum surat Al-Maidah surat kelima ayat 6 ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian wudu dan dasar hukumnya, maka kita akan mempelajari berikutnya, yaitu tentang tata cara berwudu yang baik dan benar menurut ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, coba dilihat oleh kamu semuanya tentang yang pertama adalah tentang berniat. Yang pertama, berniat di dalam hati dan tidak diucapkan. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan wudu cukup diniatkan di dalam hati. Ya. Yang kedua yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ketiga, untuk mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ingat, sab'a maratin, 3 kali berturut-turut ya. Dan nyela di antara jemari kedua tangan. Lihat gambar tersebut ya, 1 dan 2. Sela-sela jarinya harus kena ya. Jangan terlalu terburu-buru dalam berwudu
ya. Ingat tuh ya. Dalam niat bismillah dan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyala-nyala di antara jemari kedua tangan. Yang kedua adalah berkumur-kumur atau dan insikok ya, menghirup air dalam hidung dengan telapak tangan kanan, lalu istinsar, menyemburkan air keluar dengan tangan kiri. Nah, bisa dilihat gambar nomor 3 dan nomor 4. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang di 3 itu menghirup dan keempat ada menyemburkan air keluar dari dalam hidung ya, dengan tangan kiri ya. Kemudian urutan selanjutnya yaitu yang ketiga adalah yang 5 ya, membasuh muka sebanyak 3 kali. Batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lain dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas kening atau dahi hingga dagu. Dagu tuh ya. Bisa dilihat di gambar nomor 5 dan gambar nomor 6 ya. Nah, kemudian yang keempat itu yang keenamnya adalah membasuh tangan. Di gambar keempat ada membasuh tangan kanan banyak 3 kali, lalu tangan kiri dimulai dari ujung jari dengan menyala-nyala jemari, lalu menggosokkan air ke lengan, kemudian mencuci siku. Demikian pula dengan tangan kiri, atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Bisa dilihat dari gambar nomor 7 dan nomor 8 ya. Lebih sedikit ya dari di atas siku agar terkena semua basuhannya. Kemudian yang di gambar kelima yaitu adalah tata cara yang kelima, ada 7 mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali atau 3 kali ini harusnya ya. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan tempat semula ya. Ingat 3 kali ya. Yang pertama, gambar pertama dia ada di gambar 10, gambar nomor 9, gambar nomor 11 ya. Itu 3 kali ya, kepala itu juga 3 kali. Ingat 3 kali. Mohon maaf jika ada tulisan yang salah. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, kemudian membasuh telinga yaitu dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Tuh, masukin yang telunjuknya ya ke dalam telinga dan yang jempolnya itu ibu jarinya ke belakang telinga. Dia usap dari bawah sampai ke atas, diputar. Nah, setelahnya itu adalah membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari ke mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dan menyala-nyala jari jemari. Lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula ya. Lihat di gambar nomor 14 dan 15 ya. Tuh, sela-sela jemarinya harus itu ya, kena air, dibasuh juga sampai kedua mata kaki gitu. Ya, jangan sampai tidak terkena air, tidak sah karena dia termasuk dalam rukun wudu. Yang terakhir adalah mengucapkan doa. Yang ke-9 mengucapkan doa setelah wudu. Yang itu kita mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat dengan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selanjutnya yaitu adalah alladzi yubtilul wudu khamsatun. Yang membatalkan wudu itu ada 5 ya. Ingat, yang membatalkan wudu itu ada 5. Al-awwalu khuruju syai'in minal qubuli aw tubur. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang atau kemaluan belakang. Nah, kemaluan depan apa? Itu seperti kencing, keluar air mani ya.
sengaja maupun tidak disengaja itu batal wudunya. Ataupun ya, keluar dari kemaluan belakang apa? Seperti angin ya, keluar angin atau buang air besar. Nah, itu batal ya wudunya. Yang kedua apa? Wasani zawalul akli. Yang kedua itu hilang akal. Hilang akal ini biasanya terjadi ketika kita sedang sedang berwudu, biasanya lupa sudah melakukan wudu. Misalkan kita sudah sampai kaki, muka sudah dibasuh atau belum ya. Nah, ragu-ragu. Nah, itu hilang akal tanpa disengaja. Nah, ataupun lupa. Nah, itu lebih baik diulang wudunya ya. Nah, itu hilang akal. Yang ketiga, wasalitsun naum. Yang ketiga, tidur. Nah, yang ketiga tidur nih. Ketika kita tidur itu hilang wudunya atau batal wudunya ya. Ya, kita mau sengaja mau tidak sengaja, kecuali tidurnya itu tidak bergerak dari tempat duduknya. Kalau misalkan bergerak sampai dia jatuh, itu batal wudunya ya. Ketika duduk kita sampai mengangkat itu bokongnya tuh ya, itu batal wudunya. Terus yang keempat apa? Warabi'u lamsul imra'atin ajnabiyatin. Yang keempat adalah menyentuh kulit laki-laki ya, imra'atin perempuan orang lain ya, dengan tanpa dinding. Menyentuh atau bersentuhnya kulit perempuan orang lain bila hailin tanpa dinding. Contohnya kita nih laki-laki bersentuhan atau tidak sengaja bersentuhan kulit sama kulit ya kan, kesenggol tuh kepegang. Nah, itu batal ya. Kalau misalkan kesenggolnya hanya ada dia masih pakai ataupun kita masih pakai baju atau kain, tidak batal ya, karena masih ada penghalang bihala hailin ya. Dengan kalau ini di sini dengan tanpa dinding atau dengan tanpa penghalang. Nah, sedangkan kita pakai penghalang berarti tidak batal. Wal khamisu, yang kelima apa? Mashal kubuli awid duburi bibatnil kaffi au butunil asabi'. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan belakang atau menyentuh kemaluan depan atau belakang, ini dengan perut-perut tangan, butunil asabi' atau perut-perut jari ya, perut-perut tangan atau perut-perut jari. Nah, itu batal ya untuk kita karena menyentuh langsung ya, ataupun kita merasa gatal kita langsung sentuh aja atau garuk. Nah, itu membatalkan wudu. Nah, kalau misalkan makan dan minum itu membatalkan enggak? Tidak. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Cukup dikumur-kumur aja. Kalau misalkan kalian makan takut dikhawatirkan ada ya, takut dikhawatirkan ketika kalian sholat itu masih ada makanan yang tersisa di mulut sehingga bisa membatalkan sholatnya, tidak membatalkan wudu. Ingat, makan tidak membatalkan wudu ya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan kali ini tentang tata cara berwudu yang baik dan benar menurut tuntunan syariat agama, tuntunan syariat agama Rasulullah SAW, dan juga yang membatalkan wudu ya. Semoga kalian dapat amalkan, dapat lebih memahami ya tata cara yang baik dalam beribadah. Semoga dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ridho. Kelebihannya itu hanya milik Allah Ta'ala dan kekurangannya hanya milik saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.